nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah sholat Masjid Al-Barokah, resmi Bapak Ibu. Insya Allah semua yang hadir di masjid ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Saat ini kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah itu menangis karena ingin dihidupkan lagi agar bisa menunaikan ibadah puasa seperti kita saat ini. Maka bagi kita yang masih hidup, marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk beribadah sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang berbahagia, di antara nikmat-nikmat Allah itu ada nikmat besar yang disebut dengan waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang istimewa. Ada waktu harian, ada waktu pekanan, ada waktu bulanan, ada waktu tahunan. Siapa yang beribadah di waktu-waktu yang mulia itu pahalanya dilipat gandakan, derajatnya diangkat dan dirahmati Allah. Ada waktu harian, satu hari 24 jam itu ada waktu yang istimewa. Waktu itu adalah waktu di sepertiga malam terakhir. Di waktu di sepertiga malam yang terakhir. Mengapa waktu itu sangat mulia, sangat baik? Karena saat itu kata Nabi, Allah itu turun ke langit dunia. Kemudian Allah itu berfirman begini, siapa yang berdoa maka doanya akan aku kabulkan. Siapa yang meminta permintaannya kami penuhi. Dan siapa yang mohon ampun maka dosanya akan saya ampuni. Itu janji Allah bagi orang-orang yang mau bangun di sepertiga malam yang terakhir dan mau menunaikan ibadah sholat tahajud. Ada waktu pekanan atau mingguan Bapak Ibu. Satu minggu itu kan ada 7 hari gitu. Dari 7 hari itu ada 1 hari yang sangat istimewa. Hari itu adalah hari Jumat. Hanya di hari Jumat saja yang ada sholat Jumat. Ada sholat Jumat. Ada kan Bapak Ibu sholat Sabtu, sholat Minggu, Senin, Selasa, nggak ada ya. Yang ada adalah sholat Jumat. Itu saking istimewanya. Islam itu disempurnakan Allah pada hari Jumat. Kapan itu Bapak Ibu? Ketika Nabi sedang wukuf di Arafah. Di Haji Wada Nabi wukuf di Arafah itu hari Jumat. Maka ketika kalau ada haji kemudian wukufnya pas hari Jumat, itu disebut dengan Haji Akbar. Nah ketika wukuf itulah Nabi menerima wahyu surat Al-Maidah yang 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan selanjutnya itu yang menerangkan bahwa Allah telah menyempurnakan Islam dan Allah ridho Islam sebagai agama kita. Itu di hari Jumat Bapak Ibu. Hari Jumat itu ada waktu-waktu yang mustajabah. Artinya jika digunakan untuk berdoa, Allah akan mengabulkan doanya. Kapan itu? Di antara waktu khutbah pertama dan kedua. Itu kan khotib duduk nih. Nah ketika duduk itu jangan berdoa, jangan tidur, karena rata-rata tidur ya. Jumatan itu hanya pindah tidur saja. Yang kedua waktu asar sampai maghrib di hari Jumat itu waktu-waktu yang mustajabah. Ada waktu istimewa itu yang bulanan. 1 bulan itu ada 30 hari.
kurang lebih 30 hari. Dari 30 hari itu ada 3 hari yang istimewa. Kalau sudah saya sebutkan 3 hari dengan sudah nyambung ya, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Itu Nabi Adam dulu itu puasanya ya tanggal 13, 14, 15 itu Bapak Ibu setiap bulan itu Nabi Adam. Bahkan sebelum Ramadan itu diwajibkan, Nabi Muhammad itu wajib berpuasa 3 hari setiap bulannya. Nah baru setelah Ramadan itu diwajibkan, maka puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 itu menjadi sunnah. Siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, kata Nabi, seperti orang yang puasa setahun penuh. Kenapa menjadi setahun? Karena setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10. 3 kali 10 berapa Bapak Ibu? 30. 30 itu jumlah hari dalam setiap bulan. Kalau setiap bulan puasa 3 hari, berarti seperti orang itu puasa setiap hari, atau puasa setahun penuh, atau puasa sepanjang masa. Maka manfaatkanlah waktu-waktu itu. Ada waktu tahunan, 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 1 bulan yang sangat istimewa. Insya Allah jangan sudah paham semua. Bulan itu adalah bulan Ramadan. Saking istimewanya Bapak Ibu, Nabi mengatakan begini, tiap-tiap amal kebaikan anak Adam itu kami lipat gandakan 10 sampai 700 pahala atau 700 lipat. Jadi kalau malam hari dengan sedekah 2000 dapat pahala berapa Bapak Ibu kalau maksimal 700? Kalau hitungnya ya. Makanya nggak usah hitung pahalanya, biar dicatat malaikat aja ya. Itu lipat gandanya Masya Allah Bapak Ibu ya, orang yang beramal kebaikan. Illa saum, kecuali puasa kata Nabi. Fa innahu li, puasa itu untukku. Ya. Wa ana jazibihi, dan akulah yang akan memberikan balasan. Kecuali puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang memberikan balasan. Dari hadis itu Bapak Ibu, pahala puasa itu tergantung kepada kualitas puasa seseorang. Ya, tergantung kualitas puasa seseorang. Kalau puasanya makin berkualitas, nilainya makin tinggi. Jika puasanya biasa-biasa saja, ya kualitasnya ganjarannya ya biasa-biasa saja. Apalagi yang asalkan puasa, makanya kata Nabi ada banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala, yaitu orang yang syukur atau asal puasa, yaitu puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Maka supaya puasa kita istimewa, ya, berkualitas, apa yang perlu kita lakukan? Pertama Bapak Ibu ya, mohon ditata niatnya. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat. Nabi juga bersabda gini, niyatul mukmin khairum min amali. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Dapat dengan buktikan Bapak Ibu. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu ya, ada orang yang beriman punya niat baik, ya malam hari ini mau sholat tarawih di Masjid Al-Barokah ini, tiba-tiba ada halangan sehingga tidak bisa datang, dapat pahala atau Bapak Ibu? Sudah punya niat baik tidak jadi, dapat pahala. Sekarang pertanyaan yang kedua, ada orang yang beramal sholat tarawih di Masjid Al-Barokah ini, tapi tidak disertai dengan hati yang ikhlas. Kira-kira dapat pahala betul? Tidak. Itulah yang dikatakan Nabi, niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Itulah pentingnya menata niat. Ya, menata niat. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan agar berkualitas?
puasa Ramadan kita. Yang kedua adalah kita gunakan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal kebaikan yang sudah banyak diistiqomai, dipertahankan. Puasa Ramadan nggak usah ditambah 31 hari karena diperbanyak, betul sakit. Maksimal 30 hari. Insya Allah tahun ini 30 hari. Terawih ya tinggal dipertahankan. Membaca Al-Quran jika belum banyak ditambah jumlahnya. Minimal Ramadan ini hatam 1 kali. Sedekah yang belum banyak ditambah sesuai dengan kemampuannya. Jika itu kita lakukan, makin berkualitas ibadah kita. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya berkualitas? Tidak cukup niat yang ikhlas, tidak cukup dengan amal kebaikan, tapi harus diwaspadai adalah ada perusak-perusak pahala. Apa itu? Amal keburukan. Puasa itu pahala jadi rusak jika orang itu tidak bisa menjaga lisannya. Puasa itu jadi rusak jika orang yang puasa tadi tidak bisa menjaga penglihatannya, pandangan matanya. Puasa itu menjadi rusak pahalanya jika orang itu belum bisa menjaga pendengarannya, belum bisa menjaga hatinya. Itulah Bapak Ibu yang saya maksud. Kita juga harus menjaga hal-hal yang bisa merusak pahala puasa itu. Insya Allah jika 3 hal itu kita lakukan, puasa kita akan lebih berkualitas. Dan Allah telah menyediakan pahala yang dirahasiakan oleh Allah, dan Allah sendirilah yang nanti akan memberikannya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah agar bisa istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya, bisa ikhlas lillahi ta'ala, dan sekaligus kita bisa meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.